Hai teman-teman, kalian sadar gak sih bahwa beberapa masyarakat Indonesia masih kurang memahami apa itu literasi digital? Hal ini terlihat dari laporan status literasi digital di Indonesia 2023. Hasil survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insa Center. Menurut laporan tersebut, nilai total indeks literasi digital Indonesia pada 2023 berada di level 3,65 poin dari skala 1 sampai 5 poin. Padahal, literasi digital sendiri itu penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Tapi, sebelum kita mengetahui pentingnya tentang literasi digital, sebelum itu kita akan mengenal apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan sebuah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti media komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya, serta transformasi kemampuan berpikir manusia. Dalam kegiatan sehari-hari, literasi digital dapat digunakan dalam mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang tepat dan benar. Manfaat dari literasi digital yang dapat kita rasakan, pertama, memudahkan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mempercepat pekerjaan kita. Yang ketiga, juga memudahkan penyebaran informasi melalui jaringan internet. Nah, setelah kita mengetahui dari manfaat literasi digital, sekarang kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip literasi digital. Prinsip literasi digital bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, masyarakat mampu memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua, terjadi saling ketergantungan dan saling melengkapi terhadap informasi yang tersaji. Yang ketiga, terdapat peran sosial di dalam pemahaman tersebut. Yang keempat, kurasi atau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan menyimpulkan informasi untuk diolah sebagai pesan positif. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih jika kita cuek terhadap literasi digital? Mari kita lihat tayangan video berikut. Halo, assalamualaikum nak. Assalamualaikum Bu, Ibu nomor baru. Enggak nak, ini nomor rumah sakit. HP ibu tertinggal di rumah. Ibu mau minta tolong nak. Astagfirullah Bu, Ibu kenapa? Iya, ibu kecelakaan. Ibu sekarang lagi di rumah sakit, kaki ibu patah. Nah, pihak rumah sakit langsung mengoperasi kaki ibu. Lalu pihak rumah sakit ingin meminta bayaran operasi. Ya Allah Bu, berapa biayanya Bu? 15 juta. Ibu nggak tahu harus mau bayar dari mana lagi. Ya udah Bu, Ibu nanti kasih tahu nomor rekeningnya ya. Alhamdulillah, aku tuh ada transfer uangnya Bu. Bu, Bu. Halo, kenapa nelfon nak? Ibu, rasanya udah masuk kan Bu? Loh, transfer apa? Lu bukannya dioperasi di rumah sakit? Astagfirullah, sembarangan mulutmu itu. Ibu baik-baik saja. Ya Allah Bu, aku kena tipu Bu. Tadi aku kira itu Ibu yang nelfon. Ya ampun, kamu transfer berapa 10.000 itu? 12 juta Bu. Ya Allah. Yang bab dulu gimana nih? Udah, ikutin kata guru aja. Bisa, itu si Bian kenapa dah? Oh iya, kita samperin aja yuk. Jan, lo kenapa ya? Iya, kalau ada masalah cerita aja sama kita. Kemarin gue habis kena tipu. Ada ngaku jadi ibu gue. Katanya dia lagi dioperasi. Ya langsung aja gue kasih biaya operasinya. Lagi-lagi deh gue coba. Ya ampun, lo udah lapor polisi. Udah sampai sekarang belum diproses tuh. Ya ampun, kok lo bisa percaya sih? Emang suaranya gak bisa dibedain gitu? Tetap aja Tis, zaman sekarang kan udah canggih. Apalagi sekarang ada AI yang bisa niruin suara. Wah, serem banget ya kalau teknologi dipegang sama orang yang salah. Iya bener banget Tis. Sekarang tuh
lagi marak banget penipuan-penipuan kayak gini, yang beralih menjadi kerabat, lalu minta tebusan. Penipuan-penipuan kayak gini tuh namanya deepfake AI. Terus cara kita mengantisipasi penipuan kayak gini gimana? Nah, gue ada 2 tips nih buat cara antisipasi penipuan kayak gini. Yang pertama itu, mulai pakai aplikasi penelpon biar memblokir panggilan spam dan penipuan. Yang kedua, saat ditelepon, coba kasih pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang kamu telepon. Misalnya, momen tertentu atau rahasia antara kalian. Juga ya, mulai sekarang kita sebagai pengguna teknologi harus cermat dan hati-hati, dan pasti setiap kecanggihan teknologi yang ada pasti ada oknum yang menyalahgunakan. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah kena tipu. Nah, dalam tayangan video tadi, itu adalah salah satu jenis phishing, yaitu deepfake AI. Deepfake AI adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat konten palsu yang terlihat nyata, yang dapat berupa gambar, audio, atau video. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan algoritma deep learning untuk menggabungkan dan mensintesis data visual dan audio. Deepfake AI dapat digunakan untuk kepentingan kreatif seperti dalam industri hiburan dan film, tetapi juga memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat besar, seperti memicu kekacauan politik, pencemaran reputasi, dan pelecehan seksual. Gimana? Bahaya bukan kalau kita tidak bijak dalam berliterasi digital? Selain dengan menggunakan deepfake AI, masih banyak loh jenis-jenis phishing lainnya, seperti yang pertama ada web phishing. Web phishing ialah upaya dilakukan dengan menciptakan situs web palsu untuk mengelabui calon korban. Lalu yang kedua ada blind phishing. Kategori phishing selanjutnya adalah blind phishing, di mana pelaku phisher mengirim email atau pesan secara masif. Dan yang terakhir ada pharming. Serangan ini dijalankan melalui DNS spoofing dan menargetkan banyak korban sekaligus. Secara umum, DNS berfungsi sebagai sistem yang mengartikan domain menjadi alamat IP. Wah, banyak banget ya jenis phishing zaman sekarang. Lalu, gimana sih cara kita mengatasi phishing ini? Tenang aja teman-teman, ada beberapa cara untuk mengatasi phishing ini. Yang pertama, menyimpan informasi login dengan hati-hati. Seringkali kita meninggalkan informasi login di tempat-tempat sembarangan, misalnya pada komputer umum atau ponsel orang lain. Sebaiknya hindari kebiasaan ini jika ingin menghindari risiko phishing. Lalu yang kedua, mengakses situs web dengan SSL atau yang disebut dengan Secure Socket Layer untuk melindungi pengakses dari serangan online. Agar terhindar dari phishing dan malware, disarankan hanya mengunjungi situs web yang menggunakan SSL. Anda bisa membedakannya dengan melihat protokol aksesnya. Lalu yang ketiga, berhati-hati saat menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Langkah lain untuk menghindari phishing adalah dengan tidak mengangkat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Jika Anda tetap mengangkat, dengarkan dulu tujuan panggilan tersebut. Lalu yang terakhir nih, yang paling penting, tidak terpikat oleh hadiah dari email atau pesan teks. Selain harus berhati-hati dengan panggilan telepon, Anda juga perlu menjaga diri dari godaan hadiah dalam email atau pesan teks. Sebagian besar hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai umpan untuk melakukan phishing. Inklusif dan bermanfaat bagi semua. Dadah!